Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita semua pasti suka ya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Lause sangat senang sekali. Anak-anak tetap sehat, tetap cantik-cantik semuanya. Semuanya udah siap kan mengikuti sekolah minggu? Nah, pagi ini Lause ditemani oleh Lause Meisya di sini. Lause. Yuli. Nah, ada Lause Yuli ya. Semuanya kenal kan? Kenal. Sekarang Lause mau mengajak anak-anak melihat kasih Yesus yang sungguh indah. Kasih yang lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang dari langit, lebih indah dari bunga di padang. Itulah kasih Yesus kepada kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Betul kan anak-anak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Sebelum melanjutkan, kita akan bersama-sama berdoa. Lause Meisya akan memimpin doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap menjaga kami semua dan memberi kesehatan buat kami semua. Tuhan juga memberi kesehatan buat anak-anak semua. Supaya mereka bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik ya Tuhan. Bukakanlah mulut kami supaya bisa memuji nama-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, sekarang kan udah bulan Desember ya. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Apa ya? Iya, merayakan hari Natal. Langsung akan ngajak kalian untuk memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu Natal. Hari ini satu lagu Natal akan kita nyanyikan. Ding dong ding. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding dong ding lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, ding dong ding lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita
sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Oke, Kristus telah lahir bagi kita. Semuanya senang ya? Kalau sudah menjelang Natal, anak-anak pasti senang. Nah, tapi anak-anak harus tetap setia mengikut Yesus. Jangan ragu, tetap setia mengikut Yesus, oke? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak kalian untuk menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, anak-anak, sebentar Laus Fen akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami, supaya firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, hari ini Laus Fen senang sekali bisa menemani kalian belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Laus Fen yakin anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita. Sudah kan? Dengarkan cerita Laus Fen baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala ada sebuah desa. Di desa tersebut tinggallah 5 anak yatim piatu, yaitu anak-anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Mereka selalu berkumpul berdekatan untuk melawan rasa dingin. Satu kali raja melihat ketidakberuntungan mereka dan memutuskan untuk mengangkat mereka sebagai anak. Raja lalu mengumumkan bahwa ia akan menjadi ayah mereka dan akan segera mengunjungi mereka. Ketika anak-anak tersebut mengetahui bahwa mereka akan memiliki ayah baru yang adalah seorang raja dan ia akan datang berkunjung, mereka pun sangat gembira. Seluruh warga desa itu pun tahu bahwa mereka akan memiliki ayah seorang raja. Lalu mereka mulai memberi saran tentang apa yang harus anak-anak itu lakukan untuk sang raja. Hei, kalian harus membuat raja itu terkesan.
Hanya mereka yang bisa memberi hadiah yang luar biasa yang boleh tinggal di istana. Begitu kata mereka. Orang-orang ini tidak mengenal raja. Mereka hanya berpikir bahwa semua raja hanya ingin dibuat terkesan. Lalu kelima anak ini mulai mempersiapkan persembahan bagi raja. Anak pertama sangat pandai memahat dan dia memutuskan untuk mempersembahkan ukiran kayu yang indah. Ia mulai menorehkan pisaunya ke permukaan kayu dan mulai memahatnya. Adik perempuannya memutuskan untuk mempersembahkan sebuah lukisan yang menggambarkan keindahan surga. Sebuah lukisan yang layak untuk digantungkan di dinding istana raja. Adik perempuannya satu lagi memilih musik untuk memikat raja. Selama berjam-jam dia berlatih dengan suara dan alat musiknya. Kemudian anak yang lain ingin mempesona raja dengan pengetahuannya. Ia rajin sekali membaca buku dan hanya ingin belajar terus-menerus. Dia berpikir bahwa raja pasti akan menghargai seluruh kepandaiannya. Tetapi anak-anak, ada satu anak perempuan yang tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan. Tangannya sering bingung jika memegang pisau, dan jari-jarinya terasa berat jika menorehkan kuas cat. Dan ketika ia membuka mulutnya untuk bernyanyi, suaranya serak. Dia juga tidak bisa terlalu membaca. Dia percaya bahwa dirinya tidak mempunyai talenta apa-apa. Jadi dia yakin bahwa dirinya tidak akan memberikan apa-apa. Mungkin yang bisa dia persembahkan hanyalah hatinya. Karena hatinya baik. Gadis kecil itu pun memutuskan untuk meluangkan waktunya di gerbang kota, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Dia juga membantu saudara-saudaranya dengan cara merawat hewan ternak yang mereka miliki. Dia senang memperhatikan pengemis. Bahkan ia meluangkan waktu untuk menyambut orang-orang asing dan menyapanya dengan ramah, juga penuh perhatian. Hai Pak, halo, apa kabar? Apa yang kamu cari? Apakah bisa saya bantu? Dia selalu punya berbagai pertanyaan untuk mereka karena hatinya begitu baik dan peduli pada orang lain. Dia sangat memperhatikan mereka tanpa memandang apakah dia pengemis ataupun orang kaya. Semuanya ia perlakukan sama. Sampai beberapa hari kemudian, seorang laki-laki yang berpakaian seperti pedagang datang ke kota kecil itu. Bisakah kau memberi makan keledaiku? Tanyanya pada si gadis kecil. Ya, aku bisa, jawabnya dengan gembira sambil menuntut keledai itu ke tempat minum. Percayakan dia padaku, katanya begitu. Saat kau kembali, keledaimu sudah kubersihkan dan kuberi makan. Lalu sambil menunggu keledainya minum, gadis kecil ini bertanya kepada bapak yang punya keledai. Pak, apakah engkau akan menginap? Mungkin hanya sebentar. Aku sedang mencari seseorang. Kau terlihat lelah. Apakah kau mau duduk dan beristirahat? Gadis itu mempersilakan sang bapak duduk pada sebuah pohon yang rindang. Pria tinggi itu pun duduk dan menyandarkan punggungnya pada sebuah pohon, lalu tertidur. Beberapa menit kemudian dia terbangun dan melihat gadis kecil itu sedang duduk di kakinya dan memandang wajahnya. Gadis itu pun malu ketika ketahuan. Hei, sudah lama engkau duduk di situ? Iya. Apa yang kau cari? Tidak ada. Hanya sepertinya kau orang yang baik dan hatimu memiliki kedamaian. Rasanya senang berada di dekatmu. Lalu laki-laki itu pun melanjutkan perjalanannya untuk memasuki desa. Melihat-lihat apa yang akan dia cari. Menemui beberapa orang yang ingin dia temui. Berjalan mengelilingi seluruh desa itu demi menemukan hal yang ia rindukan. Tak kunjung mendapatkan hal yang ia cari, ia pun kembali ke gerbang desa dan menemui gadis kecil itu kembali. Hai Pak, apakah kau sudah menemukan apa yang kau cari? Tanya gadis kecil itu. Aku menemukan mereka, tetapi mereka terlalu sibuk untuk menemuiku.
Apa maksudmu? Yang pertama kutemui adalah seorang pengrajin kayu yang sedang tergesa-gesa menyelesaikan pekerjaannya. Ia meminta aku untuk kembali besok. Yang satunya lagi adalah seorang pelukis. Aku melihatnya sedang duduk di tepi bukit, tetapi orang-orang desa mengatakan bahwa ia tidak mau diganggu. Yang lain lagi seorang pemusik. Ia sedang duduk bersama orang-orang mendengarkan musiknya. Ketika aku berbicara dengannya, dia menolak dan berkata bahwa ia tidak punya waktu untukku. Satu lagi yang aku cari sudah pergi. Ia pergi ke kota untuk bersekolah. Anak-anak gadis itu terkejut ketika dia menyadari siapa pria tersebut. Oh, engkau ke raja itu? Tapi kau tidak tampak seperti seorang raja, katanya. Aku berusaha untuk tidak terlihat seperti raja. Ia pun menjelaskan, jika orang-orang mengetahui bahwa aku seorang raja, mereka akan bersikap aneh kepadaku. Mereka meminta pertolongan. Mereka berusaha membuatku terpesona. Mereka membawa kepadaku segala keluh kesah mereka. Tapi bukankah itu gunanya seorang raja? Tanya si gadis kecil. Memang benar. Tapi ada kalanya aku ingin bersama mereka. Ada kalanya aku hanya ingin berbicara dengan mereka, mengetahui bagaimana keadaan mereka, tertawa bersama mereka, bahkan jika perlu menangis bersama mereka. Ada kalanya aku hanya ingin menjadi bapa mereka dan mengasihi mereka apa adanya. Tetapi maksudmu, saudara-saudaraku terlalu sibuk, begitukah? Benar, tapi aku akan kembali lagi. Mungkin lain kali mereka akan punya waktu luang untukku. Dengan ragu-ragu gadis itu pun bertanya, Pak, bagaimana denganku? Aku tidak punya talenta apa-apa, tetapi aku ingin menjadi anakmu. Raja itu tersenyum dengan sangat lembut. Anakku, engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau memberikan hatimu, kebaikanmu, waktumu, dan kasihmu. Tentu saja engkau akan menjadi anakku. Aku mengasihimu apa adanya. Maka anak-anak terjadilah seperti itu. Anak-anak yang banyak talenta itu kehilangan waktu untuk bertemu raja. Tetapi gadis kecil yang memberikan hatinya menjadi anak raja. Anak-anak dalam menyambut Natal tahun ini, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk Tuhan? Apakah Natal kali ini kita sibuk dengan banyak hal? Mempersiapkan baju baru, liburan kemana, pesta dengan siapa, makan apa, minum apa, dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita lupa mempersiapkan hati kita. Anak-anak ingat, 2000 tahun yang lalu di malam Natal pertama, Tuhan bukan hanya memberikan hatinya pada kita, tetapi Dia memberikan seluruh hidupnya bagi kita, agar Lause dan anak-anak diselamatkan dari hukuman dosa. Dia rela masuk ke dalam dunia yang kotor agar Lause dan anak-anak selamat dari api neraka. Kita ini, engkau dan Lause, sudah diangkat menjadi anak raja. Bukan raja sembarangan, tetapi raja di atas segala raja. Hari ini dalam menyambut kelahirannya, Tuhan hanya minta satu hal pada kita. Dia hanya minta hati kita. Hati yang siap menyambut kelahirannya. Dia tidak minta uang. Dia tidak minta harta benda. Dia tidak minta emas, perak, permata. Dia tidak minta mainan berharga. Dia hanya minta satu, hati yang dipersembahkan kepadanya. Lause, gimana caranya memberikan hati kepada Tuhan? Anak-anak memberikan hati kepada Tuhan itu adalah dengan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh.
rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin ikut ibadah sekolah minggu, ikut melayani Tuhan, mengasihi orang lain dan mau menolong orang lain. Punya waktu untuk Tuhan, bisa berdoa, baca firman Tuhan. Dan tentu saja dengan mengasihi Tuhan. Ingat ya anak-anak, Tuhan hanya ingin hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terus mau mengenal Tuhan. Karena itu, mari di Natal kali ini kita sungguh-sungguh memberikan hati kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita sebagai hadiah Natal yang indah untuk Tuhan kita. Selamat menyambut Natal anak-anakku, ingat Tuhan ingin hatimu. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itulah ibadah kita yang sejati. Karena itu, biarlah Natal kali ini kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita, hati kita untuk Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mau lahir ke dalam dunia untuk kami. Terima kasih karena Engkau mau menjadi manusia biasa agar kami yang hina dan kotor ini boleh diselamatkan. Tuhan terima kasih kalau Engkau mau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Natal kali ini kami boleh memberikan hadiah yang terindah kepada Tuhan. Yaitu hati kami yang kami persembahkan, yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan terimalah hati kami, terimalah diri kami, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu selalu kami ingat dan kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, selamat menyambut Natal. Persiapkan hati kita untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dah. Nah, anak-anak, gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Hari ini firman Tuhan yang begitu indah. Anak-anak, apa yang sudah anak-anak berikan untuk Tuhan? Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat, harus tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan kita satu-satunya. Supaya kita tetap menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, saat ini kita semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di amplop, nanti dianterin ke gereja atau dititip ke mami papi. Persembahan juga dapat dikumpulkan melalui celengan berbentuk gereja yang sudah dibagikan pada anak-anak. Anak-anak boleh mengumpulkan celengan itu, serahkan ke gereja. Dan anak-anak juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal. Ya, masukkan ke dalam amplop, tulis persembahan Natal, antarkan ke gereja atau titip ke mami. Dan anak-anak juga bisa titip ke mami, tolong transfer ke gereja. Bisa, ya. Nanti mami, papi yang akan mentransfer dengan ada kodenya di belakangnya. Mami, papi pasti tahu. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, tetap setia mengikut Yesus. Mengikut Yesus satu-satunya keputusan kita. Supaya kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang indah untuk Tuhan. Makasih. Kita akan lanjut memuji nama Tuhan. Lalu saya akan ajak satu kali lagi menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided
Ingat ya anak-anak, mengikut Yesus keputusan kita. Sampai di sini sekolah minggu kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terindah untuk Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami berdoa, berterima kasih Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Ya, dadah. Halo anak-anak, tidak terasa ya kita sekarang sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Natal. Lose mau mengajak kalian semua untuk bersama-sama merayakan Natal di tanggal 25 Desember pukul 9 pagi di channel YouTube GKI Sion. Jangan lupa ya, bye-bye.